Welcome to Bikespa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah, bertahun-tahun gua sudah berkecimpung di dunia sepeda. Banyak hal yang berubah yang gua rasakan. Mungkin teman-teman yang sudah masuk dunia sepeda pun merasakan hal yang sama. Seperti suka duka, pro dan kontra gua telah lewati di dunia sepeda ini. Namun gua tetap aja mencintai olahraga ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang teman-teman bisa dapat ketika teman-teman masuk ke dunia yang menyenangkan namun gila ini. Oke guys, sebelum kita bahas, gue mau ngingetin dulu buat teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar teman-teman selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Ketika teman-teman masuk ke dunia sepeda, bersiaplah untuk meningkatnya asupan kopi. Karena biasanya habis kita bersepeda itu kebanyakan finishnya di tempat ngopi. Dan juga kalau teman-teman biasanya riding untuk mencari sarapan, pasti akan ujung-ujungnya mencari kopi juga. Bahkan setelah siang pun, habis makan siang, teman-teman akan mencari kopi karena takut ngantuk. Karena paginya sudah berkegiatan, sehingga mencari kopi lagi. Nah, kalau sering melakukan hal seperti ini, jadinya mungkin teman-teman akan berinvestasi untuk membeli mesin kopi, sehingga teman-teman bisa membuat kopi sendiri di rumah. Jadi sebelum bersepeda, pagi-pagi bisa bikin kopi, dan setelah bersepeda pun kita bisa bikin kopi sendiri. Dan hal-hal inilah mungkin yang teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman mulai masuk ke dunia bersepeda. Nah, bersiaplah untuk meningkatnya asupan kafein. Tidak peduli mau liburan kemanapun itu, kalau teman-teman sudah masuk ke dunia sepeda, pandangan liburan teman-teman akan berbeda. Karena begitu teman-teman pergi liburan, teman-teman pasti akan membawa sepeda. Bahkan teman-teman bisa berpikir, kayaknya lucu nih kalau kita riding di sini. Kayaknya lucu nih kalau misalnya easy ride ngopi di tempat ini. Bahkan teman-teman bisa merencanakan untuk seperti long climb, nanjak gunung ini, nanjak gunung itu, dan menikmati pemandangan yang ditawarkan di daerah itu. Dan bahkan teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat yang kalau teman-teman nggak bersepeda, teman-teman nggak bisa mengunjungi tempat tersebut. So, disitulah serunya kalau teman-teman sudah masuk ke dunia sepeda. Banyak hal baru yang teman-teman temukan, dan juga mungkin pengalaman baru juga yang bisa didapatkan. Dompet akan cepat menipis. Ya, sepeda bisa saja menjadi olahraga yang sangat mahal karena banyak barang yang mau kita beli. Namun, sepeda juga merupakan olahraga yang accessible, jadi banyak barang yang bisa ditawarkan dan juga banyak juga yang harganya terjangkau. Jadi menurut gua, kita tidak usah membeli semua barang, tapi belilah sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Kecuali kalau teman-teman memiliki pasangan hidup yang pemaaf dan juga mengizinkan untuk teman-teman belanja sepeda. So, teman-teman bisa upgrade wheelset karbon, upgrade frame sepeda, bisa beli group set baru, bisa beli sepatu, kaos kaki, jersey aero, jersey culture, helm, kacamata, dan power meter, beli komputer sepeda. Nah, jangan lupa beli asupan gizi juga dibeli, seperti vitamin dan segala macam, itu juga penting. Dan kalau teman-teman sering melakukan hal seperti ini, maka teman-teman bisa lebih sering membeli jersey sepeda daripada membeli baju harian untuk teman-teman sendiri. Nah, pastikan kalau teman-teman membeli barang sepeda itu sudah bersertifikat SNI ya, sudah nanya istri. Kita perlu banyak makan. Ya, karena bersepeda badan ini merupakan mesinnya, jadi biasanya nafsu makan kita akan bertambah. Semakin sering kita bersepeda, maka kita akan membutuhkan banyak bahan bakar. Apalagi kalau kita sudah riding sekitar 100 kilo, maka setelah kita riding, kita bisa makan dengan lahap dan enak.
Dan harus diperhatikan kalau teman-teman riding ratusan kilo terus teman-teman berhenti di tengah, lebih baik jangan terlalu banyak makan. Karena kalau terlalu banyak makan, begitu teman-teman melanjutkan perjalanan lagi, yang ada perut kita begah dan perjalanan kita pun tidak nyaman. Dan juga yang harus diperhatikan satu lagi adalah kalau teman-teman riding terlalu banyak berhenti dan tiap berhentinya makan, ya setelah finish kalau bisa jangan terlalu banyak makan lagi. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir mungkin kita harus menjaga nutrisi yang kita makan apa dan juga makanan yang kita makan, karena itu berpengaruh terhadap recovery badan kita untuk next ride berikutnya. So dengan bersepeda nafsu makan kita akan meningkat dan kita harus menjaga juga untuk nutrisinya. Nah, ini dia. Semakin sering teman-teman keluar bersepeda, maka teman-teman akan mendapatkan batas belang yang mengecap di badan teman-teman karena jersey yang teman-teman gunakan. Nah, ini akan aneh ketika kita menggunakan t-shirt dan juga celana pendek, karena ada batas belang yang mencolok dan itu akan terlihat aneh. Dan bersiaplah, karena keanehan ini teman-teman akan ditanyakan oleh orang-orang di sekitar teman-teman seperti keluarga dan juga teman kantor, tetangga, dan juga teman-teman yang tidak biasa kumpul dengan teman-teman akan menanyakan hal seperti ini karena belang tersebut terlihat aneh dan biasanya agak mencolok. Nah, ketika kita masuk ke dunia sepeda, kita akan membutuhkan ekstra ruangan atau ada ruangan yang berbagi dengan sepeda kita dan juga perlengkapannya. Bahkan untuk teman-teman cyclist yang sudah serius itu ada satu kamar yang diperuntukkan untuk meletakkan sepeda-sepedanya. Dan juga ada juga yang misalnya mencari apartemen yang 2 kamar. Kamar satunya bukan untuk tamu atau keluarga yang tinggal, tapi memang diperuntukkan untuk meletakkan sepedanya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipersiapkan adalah misalnya kalau dinding-dindingnya itu biasanya terkena ban-ban karena biasanya membentur dinding, dan juga ada untuk menempel hanger, biasanya kita akan mengebor untuk menempel hanger sepeda. Dan jadi ada beberapa hal yang kita harus persiapkan. Dan juga kadang-kadang kan kalau lagi di tempat ruangan sepeda itu kita bisa juga membersihkan sepeda, jadi mungkin agak sedikit bau degreaser. Nah, jadi hal-hal tersebut yang kita akan persiapkan kalau teman-teman masuk dunia bersepeda, pasti akan ada hal seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, bersiaplah ketika ulang tahun kita akan mendapatkan kartu ucapan dan juga hadiah yang berbau dengan sepeda, karena kita sudah dicap sebagai anak sepeda. Bukannya jelek, tapi bersiaplah. Bukan hanya hadiahnya aja, bahkan kue ulang tahun juga mungkin ada berbau sepeda. Jadi menurut gua ketika kalian sudah masuk ke dunia sepeda, pasti teman-teman di sekitar kita akan seperti mendukung hobi kita dan juga akan memberikan hadiah-hadiah yang berhubungan juga dengan hobi yang kita cintai ini. So itu mungkin yang bisa gue sharing, hal-hal yang gue rasakan ketika gue ada di dunia sepeda seperti ini. Dan kalau teman-teman punya komen yang menarik atau teman-teman punya pengalaman mengenai pengalaman teman-teman selama ada di dunia sepeda, silahkan teman-teman tulis komen. Dan juga teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, silahkan nih tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video untuk teman-teman juga. So gue mau ngingetin kembali untuk cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang gue bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar, karena dukungan teman-teman membuat kita lebih kreatif lagi. So see you guys.